Gadis itu agar tidak disukai oleh anak laki-laki kaya. Bahkan sengaja berdandan seperti wanita nakal untuk kencan buta. Kemudian sengaja meminta pelayan untuk membawakan sebotol anggur. Ia mengira tindakan ini akan membuat pria kencan buta itu tidak senang. Tetapi pihak lain mengambil inisiatif untuk menuangkan anggur untuknya. Ibuku bilang, gadis yang bisa minum memiliki kepribadian. Lalu, apakah ibumu tidak memberitahumu? Saya memiliki kecenderungan kekerasan. Jika marah, saya bahkan memukul diri sendiri. Ibu saya bilang, perempuan di luar sangat berbahaya. Harus bisa bela diri. Bagus, saya punya temper yang sangat buruk. Sifat saya juga tidak baik. Ibu saya bilang, karakter yang tidak cocok ya. Aku suka sudah cukup. Melihat pria yang dijodohkan sulit untuk dihadapi. Dia langsung melepas jaketnya. Datang di depan pria itu dengan gaya menggoda. Bagus tidak? Bagus, sangat cocok untukmu. Kamu tidak merasa aku sangat tidak sopan dan terbuka? Ibuku bilang, dia suka yang punya kepribadian. Dan aku juga suka. Melihat pemuda itu masih enggan menyerah. Dia pun terpaksa menggunakan jurus pamungkasnya. Suka saja, kenapa tidak langsung pesan kamar hotel? Untuk memperdalam pemahaman satu sama lain. Terlihat cara ini berhasil. Dia pun memanfaatkan kesempatan itu untuk mengatakan, bahkan jika dia hamil, nantinya dia sama sekali tidak akan melahirkan. Namun saat gadis itu mengira semuanya aman dan senang ingin pergi. Namun tidak menyangka pemuda itu berlari dari belakang dan menghentikannya. Tuan Feng, apa ibumu berkata sesuatu lagi? Tidak, aku ingin bertanya, hotel ini bolehkah? Adegan mendadak ini membuat gadis itu takut. Gadis itu kemudian dibawa ke hotel. Dan dia tidak pernah berpikir. Kakinya sendiri yang ditembak. Ternyata gadis-gadis adalah gadis buta kencan buta profesional. Selama itu dapat membantu pihak lain mengacaukan kencan buta. Dia akan mendapatkan hadiah yang sesuai. Tapi ibu gadis itu tiba-tiba jatuh sakit parah pada hari ini. Membutuhkan biaya operasi sebesar 500.000. Saat gadis itu merasa khawatir tentang hal ini, sahabatnya kebetulan datang ke rumah sakit mencarinya. Ingin meminta bantuannya untuk merusak sebuah kencan. Setelah itu berjanji memberinya 20.000 sebagai imbalan. Awalnya gadis itu tidak ingin setuju. Karena melakukan hal yang merusak hubungan tidaklah baik. Namun saat itu, ibu gadis tersebut karena kondisi yang memburuk, harus segera mempersiapkan operasi. Melihat gadis itu kesulitan, teman baiknya pun mengeluarkan kartu ban dan memberikannya kepada dokter. Begitulah gadis yang merasa berterima kasih itu setuju dengan permintaannya. Kemudian gadis itu untuk memastikan segalanya berjalan lancar. Tidak hanya meminta teman baiknya menyelidiki latar belakang orang tersebut, tetapi juga sengaja berdandan seperti wanita malam. Tapi tidak disangka, setelah datang ke lokasi kencan buta, semua yang terjadi ternyata sangat berbeda dari yang saya duga. Akhirnya bahkan saya hampir terjebak di dalamnya. Masuklah. Ah. Saya tiba-tiba teringat bahwa saya merasa tidak enak karena datang bulan. Kita next time saja. Lain kali pasti ya. Selesai sudah. Aku sudah selesai, aduh. Apa yang terjadi? Ayahku menelepon bilang Feng Qi mau menikahiku. Apa? Dan Feng Qi mengajakku bertemu di kafe. Kau tinggal pergi, langsung masuk saja. Sialan. Ah, aku juga sudah selesai. Ibuku bilang minggu depan adalah hari baik. Cocok untuk bertunangan. Aku tidak akan bertunangan denganmu. Kenapa? Aku bukan orang gila. Bertunangan dengan orang yang baru pertama kali kutemui. Tapi kau mengajakku ke hotel saat pertama kali bertemu. Bukankah karena kau menyukai aku? Aku melakukan itu karena, lagi pula kau ikut pertemuan perjodohan denganku. Itu menunjukkan kau juga ingin menikah. Aku hanya tidak ingin diatur oleh keluargaku saja. Kau mengejar-ngejarku seperti ini. Jangan-jangan kau sudah menyukai aku? Mobilnya terlalu dekat. Yun Kisin, kamu harus tahan ya. Jangan jatuh cinta buta ya. Apa kamu mendengar jelas apa yang aku katakan terakhir kali? Mendengar jelas? Kalau sudah mendengar jelas, kenapa kamu bilang ke keluargamu mau menikah? Ibuku bilang kamu akan menjadi menantu yang baik. Kalau ibumu bilang kamu sebelumnya bukan pria manja. Pria manja? Tidak apa-apa. Jangan bergerak. Kau mau apa?
Bekas lipstik. Halo. Aku mengerti. Aku akan segera datang. Pokoknya, cepat beritahu ibumu. Tulis keanggotaan, saya pergi. Sakit lagi, apa aku seburuk itu? Antara kita tidak mungkin. Kenapa ibuku bilang kita yang paling cocok? Tapi aku tidak bisa menikah denganmu. Saudari Liu, tolong. Apakah kamu sudah menyelesaikannya? Keluarga sudah mendesakku lagi. Segera, segera. Hei, aku baru-baru ini menemukan tempat yang bagus. Kamu pasti suka. Besok kita pergi makan masakan Perancis. Restoran baru yang buka, rasanya enak loh. Fangci, iya. Ada apa? Bisakah kamu pergi ke tempat hiburan malam? Baiklah. Lalu besok temani aku ke tempat terakhir ya. Yun Kiki, kau gegabah. Bukankah sudah diputuskan? Dengan tegas? Bagaimana bisa kau luluh? Ayo pergi. Teman-teman, perkenalkan. Ini adalah tunangan saya, Lurong. Wow, benar-benar muda dan berbakat ya. Ini adalah direktur Lu dari grup Lu, kan? Ya, ini masih keindahan yang langka. Anak itu beruntung, hahaha. Terlalu sopan, mari kita lanjut bernyanyi. Dia bukan tanduk rusa. Aku mengandalkan Yetian. Bagaimana dia bisa menghilang selama beberapa hari ini? Berani bicara tentang orang lain, ya. Kamu juga tidak mau berpikir tentang identitas si rusa kecil. Dia juga bukan orang yang bisa kamu tiru. Dia ternyata bukan tanduk rusa. Siapa sebenarnya kamu? Dia berani pergi sebagai rusa. Katakan dengan cepat. Apa niat Anda? Senior Feng Chen, belumkah kamu tahu identitasnya yang sebenarnya? Permisi. Siapa kamu? Apa identitasnya dan apa hubungannya dengan Anda? Seseorang mengusir saya. Hei 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 hei. Mengapa dia membantu saya? Maaf semuanya. Beberapa episode kecil. Kami melanjutkan. Jadi dia sangat merindukan Tuan Lu. Anda menanyai saya. Saya dengar kalian segera menikah. Selamat, 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 selamat. Apakah kamu jatuh cinta padaku? Tidak. Tapi ibuku bilang hanya orang yang mencintai akan melihat dengan tatapan seperti itu. Dadah, dadah. Maaf, maaf. Apakah kamu baik-baik saja? Ah, tidak apa-apa. Hei, bantu saya cari informasi pribadi. Saya kirimkan padamu. Kenapa dia membantu saya hari ini? Sangat menjengkelkan, sangat menjengkelkan. Aku sudah mencoba kamu. Kamu duluan yang bicara. Kenapa kamu membantu saya kemarin? Membantu kamu? Maksudmu membantu kamu memotong pembicaraan wanita itu? Ibuku pernah bilang. Orang yang berbicara seperti itu pada dasarnya adalah orang yang kejam dan pahit. Ya, ibumu tidak salah. Tapi saya tetap ingin berterima kasih padamu karena telah membantuku.
Kenapa kamu merasa saya membantumu? Saya bukan rusa antler. Saya selalu meragukan sifat dan karaktermu. Tidak seperti seorang pewaris yang dilatih dengan baik. Tadi malam saya membuktikan hal itu. Kamu menyelidikiku. Saya hanya ingin mengenalmu lebih baik. Kapan kamu mulai meragukan saya? Sejak awal kita pergi ke hotel untuk menginap. Pergi ke hotel. Menginap. Pergi ke hotel kan berarti menginap. Kamu. Sudahlah, sudahlah. Tidak usah bercanda lagi. Tapi ibuku bilang, kebiasaan seseorang itu sulit diubah. Ternyata kebiasaan yang mengkhianatiku. Sebenarnya kamu. Apa? Tidak apa-apa. Perkenalkan dirimu. Namaku Yungki. Kamu mahasiswa ada? Jadi namamu Yungki? Jadi aku tidak bermaksud untuk menipumu. Silakan, tipu aku terus. Ah, Lu Feng. Setelah kedua keluarga kita membatalkan pertunangan, ibu akan menyuruhku untuk terus menjalani kencan buta. Tapi sekarang aku sudah menyukai seseorang. Ternyata kamu sudah punya orang yang kamu suka ya. Dan dia sekarang sangat dekat denganku. Seberapa dekat? Seperti ini. Ada apa? Kenapa tidak bertanya siapa orang yang aku suka? Bisakah kamu berjanji padaku? Mengapa kalimat ini diucapkan dengan begitu tulus, tidak boleh? Mengapa kamu mau membantu Lurong tetapi tidak mau membantuku? Aku mendengar bahwa kamu mendapatkan 200.000 dari Lurong. Maaf, aku tidak memberimu 400.000. Apa yang kamu katakan itu benar. Tenang saja. Asalkan kamu setuju untuk bertemu ibuku. Aku pasti akan menepati janji. Tapi kita harus menandatangani perjanjian. Tentu saja, tentu saja. Ibumu suka model seperti apa? Menerima pesanan khusus. Jadilah dirimu sendiri saja. Tapi aku melihat kamu sangat peduli. Ibumu adalah Mama S-Boy. Benar, aku berpura-pura. Untuk menghindari perjodohan. Saya mengerti karakter perannya. Ini adalah pakaian baru untukmu. Ketika bertemu orang tua, harus lebih formal sedikit. Ini terlalu banyak. Saya merasa ini masih kurang. Tapi ini bukan ukuran yang cocok untukmu. Kalau kamu pakai, pasti akan terlihat bagus. Tenang saja, saya akan berdandan dengan baik. Jadi saya pergi dulu. Baiklah. Saya bisa. Saya bisa. Bukankah kamu tidak pernah gugup? Tidak gugup. Bukankah kamu sudah bilang ibumu sangat ketat? Bagaimana jika dia tahu saya berbohong? Jika kau benar-benar menyukaiku, kau tak perlu khawatir. Silakan pergi. Sini, duduk di sini, nak. Kau pasti Lucinta, ya? Halo, Tante. Namaku Lucinta. Baik. Sebelumnya, ketika aku mendengar dari Acil tentangmu, cerdas dan cakap. Nak, kamu masih bengong ngapain sih? Cepat tuang air. Baik, saya akan melayani kedua ibu. Oh iya, Bu. Kondisi ibu hari ini bagaimana? Baik-baik saja. Tidak melakukan hal yang menegangkan, kan? Tidak, tenang saja. Benar juga. Aku belum bertanya padamu. Apakah kamu sudah baik-baik saja dengan Xiaolu belakangan ini? Tenang saja, semuanya sesuai permintaan Anda. Ternyata yang tampan itu adalah Ibu Feng Chia. Aku lihat kamu tidak mirip sekali dengan Laulu. Cinta ya? Kalau begitu, ya cinta saja. Jadi kalian berdua, sebaiknya cepat-cepat menikah ya. Bibi tidak terburu-buru. Bu, kami akan secepatnya. Kalau begitu, malam ini tetaplah tidur di sini. Bibi merasa cocok denganmu. Ini tidak nyaman ya? Tidak apa-apa. Ibu sudah bilang biarkan tinggal di sini.
Tapi hanya ada satu kamar. Haha. Anak bodoh, tante ini. Hanya bercanda, kalian berdua belum menikah. Kalau begitu begini. Bisa pergi setelah makan malam? Bibi pergi masak, haha. Ah, Bibi. Ibu. Sungguh tidak perlu mengantar Bibi ke rumah sakit. Tidak perlu. Sudah stabil sekarang. Penyakit Bibi. Tidak apa-apa, ini sudah menjadi kebiasaan. Ketika emosinya terpancing, selalu seperti ini. Sudah stabil sekarang. Jangan terlalu khawatir. Baiklah, aku akan mengantarmu pulang. Ayo pergi. Yun Kiki. Jalan akan ditutup lusa. Kedua keluarga akan makan malam bersama. Mereka bersiap untuk membahas hal pernikahan. Katakan padaku, apa yang sebenarnya kamu lakukan? Tidak melakukan apa-apa. Aku hanya pergi melihat Feng Qi saja. Ibu. Kamu benar-benar pergi. Aku pergi karena merasa Feng Qi agak kasihan. Sister Yun tidak mengatakan ini seperti Anda bisa mengatakannya. Anda sangat menyukai Feng Qi. Bagaimana mungkin? Feng Qi hanyalah klien saya. Saya masih memiliki perbedaan yang jelas antara pekerjaan dan kehidupan. Oke. Bagaimanapun, Anda akan pergi untuk saya lusa. Bantu saya menstabilkan Bibi Feng terlebih dahulu. Yun 77, ya Yun 77. Sedikit masalah saja dibuat rumit olehmu. Sudah, jangan minum lagi. Fang Qi. Aku mengalami halusinasi. Aku bahkan melihat Feng Qi. Gadis bisa minum alkohol dengan bebas. Tapi tidak boleh mabuk, itu berbahaya. Fang Qi. Kenapa kamu datang? Kamu yang mengirim pesan memintaku datang, aku lupa. Kenapa ada dua Feng Qi? Haha, ada dua Feng Qi. Baiklah, aku akan mengantarmu pulang. Mengantarmu pulang. Aku tidak mau pulang, tidak mau pulang. Kamu tahu tidak? Aku sangat suka. Aku suka. Suka apa? Aku suka. Kiki. Kau akan celaka, ku bilang padamu. Kau akan celaka. Celaka bagaimana? Aku tidak bisa membedakannya. Aku tidak bisa membedakannya. Ini di mana sih? Untung saja, untung saja. Saya pergi dulu, ya. Baju baru ada di tas. Cukup perhatian juga. Selesai, selesai. Yun Kiki sudah mendengar. Hei. Apa? Saya segera datang. Nona Yun, jangan khawatir. Kondisi pasien sudah stabil. Terima kasih. Perawat.
Ibu, kamu harus cepat sembuh. Kenapa wajahmu penuh luka lagi? Itu bukan urusanmu. Aku kakakmu. Bagaimana aku tidak bisa mengurus? Kau saja tidak datang ke rumah sakit menjenguk ibu. Kau berhak apa mengaturku? Aku bukan tidak menjenguk ibu. Aku harus sekolah. Aku juga harus kerja untuk membayar biaya pengobatan ibu. Aku tidak punya waktu. Kalau begitu, kamu cari uang saja. Kenapa kamu urus aku? Berjuanglah. Kamu teriak apa? Jaga ibu baik-baik. Siaki. Ibu. Siaki, Xiaolang masih kecil. Jangan terlalu dipikirkan kata-kata bodoh yang tidak mengerti. Tenang saja, ibu akan keluar rumah sakit besok. Ibu berencana untuk kembali ke desa besok. Dengan begitu, mikirkan tempat yang terpencil. Bodoh itu tidak akan menemukan ibu. Dan ini juga bisa meringankan bebanmu dan Xiaolang. Ibu, kamu tidak pernah menjadi beban. Jagalah dirimu baik-baik. Jangan khawatir, ibu akan menjalani hidup yang ibu inginkan, baik? Halo. Yunki, jamuan makan malam keluarga kita akan segera dimulai, kamu di mana? Astaga, itu jamuan makan malam keluarga Fengci. Aku lupa. Tunggu aku. Aku akan segera sampai. Selesai, selesai. Kali ini Papa dan Mama Rusa juga datang, bagaimana ini? Jangan tegang, hari ini tujuan kita sama. Tujuan apa? Menggagalkan pertemuan kali ini. Bukankah kau, jika kau bukan anak rusa jantan, maka pertunangan aku dengan keluarga lu juga tidak perlu. Maksudnya apa? Apa yang saya inginkan, kamu tidak tahu? Ah, saya pergi ke toilet sebentar. Rongrong, angkat telepon. Angkat telepon. Halo, lu Rongrong. Ah, Tante Feng. Saya mengerti. Saya segera keluar. Segera keluar. Yunki, kenapa kamu di sini? Kenapa Yetian ini tidak pergi-pergi? Tidak bisa, harus cepat berkompromi. Ada hubungannya denganmu. Rouro, apakah kamu di dalam? Rongrong, apakah kamu di dalam? Ah, Tante. Saya sekarang sudah keluar. Yinkin, kamu berbohong dan ketagihan, ya? Kamu ini orangnya seharian tidak ada kerjaan, hanya bisa menatap saya. Kalau sakit, pergi periksa ke dokter. Kecil, kamu terlalu kurus. Sebentar lagi, makan lebih banyak, ya. Bibi melihatnya jadi kasihan. Baik, Bibi. Apa yang harus dilakukan? Pertama, kita pikirkan cara untuk melewatinya. Kalian berdua sedang membicarakan apa ya? Kalau tidak, bilang saja biar Tante dengar. Ibu. Hanya ada rahasia kecil antara kami berdua. Makanya, kalian anak muda memang suka bermain. Tante baik, baik, baik. Tidak bisa, aku tidak boleh bicara lagi. Aku harus memikirkan cara untuk pergi. Aku akan ke kamar mandi sebentar. Xiaolu, bukankah kamu baru saja pergi tadi? Haha. Xiaolu, jangan tegang. Duduk saja, kan? Apakah ini untuk bertemu orang tua? Satu hal yang pasti. Tidak mungkin tidak tegang. Hei, saudaraku. Apa? Oh. Si Rusa bersama kita. Kalian sudah di bawah ya? Aku minta Xiaoqi untuk menjemput kalian. Anak. Pergi jemput orang tua si rusa kecil.
Ayo, anak. Ibu dan ayahmu akan segera datang. Sudah berapa lama tidak bertemu? Paman dan bibi, harap hati-hati di bawah. Saya lihat anak ini bagus. Haha. Xiaoqi pergi menjemput seseorang, kenapa begitu lambat? Tolong. Lu Rongrong. Orang itu di mana? Sudah datang. Tuan Lu dan istrinya sudah datang. Jika mereka tahu kau berpura-pura menjadi putri mereka, kau akan mati. HMPH. Nyonya Lu, selamat datang. Siapa Anda? Siapa saya tidak penting. Yang penting adalah seseorang menyamar menjadi putri kalian. Apa? Yetian, tidak ada bukti, jangan sembarangan bicara. Saya ingin lihat siapa yang berani menyamar sebagai putri saya. Dia ada di ruang paket di depan. Aku bawa kamu pergi. Paman dan bibi. Sebenarnya tidak seperti itu. Gadis kecil yang memandu harus memeriksa dengan jelas. Suki, kalau mau disalahkan, salahkan dirimu sendiri karena berpura-pura jadi tante. Kali ini kamu akan mati. Mengapa orang ini belum kembali? Tidak, aku harus telepon Xiaoqi. Kenapa masih belum menjawab telepon? Paman dan bibi. Orang inilah yang menyamar sebagai tuan muda Xiaolu. Siapa kau? Siapa kamu? Tentu saja aku, putrimu, Lurong. Bagaimana bisa seperti ini? Tadi aku jelas-jelas melihat Yunki. Kamu juga kenal Yunki? Kalian sebenarnya sedang melakukan apa? Sepertinya di sini tidak terlalu menyambutmu. Bisa pergi sekarang? Yang terlihat jelas itu hanya keberuntungan. HMPH. Tidak, aku tetap harus mencari Tante Xiaoqi. Aku akan menemanimu. Kalau begitu, ayo pergi bersama. Kok Xiaoqi mencari orang jadi tidak terlihat? Mertua. Kalian sudah datang ya? Hahaha, aduh. Maaf. Bikin kalian menunggu lama. Tidak. Kalian juga sudah capek. Melintasi lautan, haha. Halo Om dan Tante, halo. Silakan duduk. Duduklah, duduk. Ini adalah... Bu, ini adalah sahabat Rongrong. Oh, halo. Haha, mereka semua adalah anak-anak yang baik. Hahaha, Rongrong. Astaga. Semakin nakal. Yun Kiki, bagaimana kabarmu sekarang? Ibumu baik-baik saja. Baik-baik saja. Aku sedang bicara dengan Yun Kiki. Kau ikut campur apa? Periang dan ceria, itu hal yang baik. Adik, gadis di rumahku ini. Terima kasih atas perhatianmu. Haha, kakak. Tidak ada apa-apa. Kamu lihat betapa mengertinya anak ini. Kamu tidak tahu. Aku sebenarnya ingin punya anak perempuan seperti ini. Sayangnya, aku hanya punya anak laki-laki. Hahaha. Rongrong, cepat. Cium tangan bibi. Kalau begitu, biar aku saja. Lihat saja anak ini, betapa pengertiannya. Tapi sangat bandel. Kau tidak tahu. Oh, normal. Maaf, Bu. Aku berbohong padamu. Apa yang salah? Oh, jadi itu saja. Dia bukan tanduk. Lalu siapa dia? Namanya Yunki. Dia adalah gadis yang sangat kusuka. Ibu. Aku ingin membatalkan pertunanganku dengan Lujia. Aku akan mengejar Yunki dengan cara yang terhormat. Yun Kiki, kau benar-benar cerdas. Kemarin, terima kasih kau telah mengelabui mereka. Ayahku menelepon dan mengatakan bahwa keluarga Feng setuju untuk membatalkan pertunangan. Dan, dia tidak akan memaksaku untuk kencan buta lagi.
Benarkah? Kalau begitu, bagus sekali. Aneh sekali, padahal tugasnya sudah selesai. Mengapa aku masih belum merasa senang? Ini hadiah untukmu. Ini adalah studio kencan yang kubuka atas namamu. Mulai sekarang, kau adalah bos kecilmu sendiri. Rongrong, sudah kukatakan. Aku tidak akan lagi mengurusi hal-hal yang merusak hubungan orang lain. Kamu merasa kamu sedang menghancurkan hubungan orang lain. Tapi aku rasa kamu telah membantu banyak gadis yang tidak ingin diatur dalam perjodohan. Karena adanya kamu, mereka memiliki kesempatan untuk menjalani hidup yang mereka inginkan. Lagi pula, dengan adanya studio ini, bukankah kamu bisa membuat ibumu dan adikmu merasakan kehidupan yang lebih baik lebih awal? Kamu juga tidak perlu bekerja terlalu keras. Benar kan? Tapi Yun Kiki, mana ada banyak tapi. Ini adalah investasi pertamaku sebagai Xiaolu. Aku menunggu nanti kamu bagi hasil untukku. Memang benar. Uang membuat orang bahagia. Halo. Kamu adalah seniman terkenal Yonana. Itu sudah masa lalu. Kalau begitu, mari kita mulai. Pertama, tolong periksa dengan teliti pasal-pasal dalam kontrak kita. Ya. Saya percaya padamu. Nona Zhao, kau adalah pelukis terkenal. Tapi mengapa selama hampir setahun ini kau tidak mengeluarkan karya baru? Setahun yang lalu saya mengalami kecelakaan mobil. Apakah tanganmu terluka parah? Keluargaku menganggapku tidak berguna. Mereka ingin menjualku dengan harga tinggi kepada keluarga kaya baru, keluarga Xiao. Jadi, Kak Yun Xiao, aku butuh bantuanmu agar pihak sana yang membatalkan pertunangan. Dengan begitu aku bisa pergi ke luar negeri untuk mengobati tanganku. Dan bersama kekasihku. Jangan khawatir, Nona Yo. Mengacaukan perjodohan. Saya sudah profesional, Ini Xiao Jingshen. Apakah dia sengaja? Membuatku menunggu lebih dari 1 jam. Yo Nana. Halo. Xiao Jingshen. Wanita seperti ini. Melihatnya saja sudah tak tahu malu. Tuan Xiao, mengapa Anda melihat saya seperti itu? Aku melihat apakah kau layak mendapatkan 10 juta yang ditawarkan keluarga Yo. 10 juta. Bukankah ini sama saja dengan memasang harga untuk Yonana? Tuan Xiao, nilai dari pernikahan kita ini tidak hanya 10 juta. Setelah menikah, saya juga dapat membantumu mengelola bisnis keluarga Xiao. Tentu saja kau mengincar uang keluarga Xiao. Pernikahan ini harus dibatalkan. Kudengar tanganmu terluka. Tidak bisa melukis lagi? Hanya 1 transaksi ini. Terlalu mudah. Tuan Xiao, apakah Anda selalu berbicara seperti ini? Kenapa begitu menyakitkan? Ingin menikah denganku? Harus menunjukkan itikat yang sesuai. Itikat apa? Asal kamu bilang. Asal aku bisa melakukannya. Gambarkan aku sebuah lukisan. Apa yang bisa digambar baru bisa dibicarakan, kalau tidak. Kalau tidak batal tunangan? Kau sepertinya sangat menantikan itu. Tidak, aku hanya. Tuan Xiao. Kau juga tahu. Sekarang tanganku terluka. Bukankah ini menyulitkanku? Saya suka membuat segalanya sulit bagi orang lain. Tapi tidak ada alat di sini. Itulah pertanyaan yang harus Anda pertimbangkan. Ten Xiao, kenapa kamu begitu agresif? Saya hanya ingin melihat apakah Anda memenuhi syarat untuk bergabung dengan keluarga Xiao saya. Jika Anda tidak menggambar pintu, Anda akan keluar dari pertunangan. Bagus. Apa? Maksud saya adalah Tuan Xiao.
Kau ini terlalu menyulitkan saya. Mengerti. Mau uang, kan? 100.000 cukup? Tuan Xiao. Jika kau tidak suka padaku, kau bisa bilang langsung jika ingin membatalkan pertunangan. Tidak perlu menyulitkan saya seperti ini. Aku tidak ingin menjadi Nyonya Xiao lagi. Ingin. Aku selalu bermimpi untuk menjadi Nyonya Xiao. Memang membosankan. Karena Tuan merasa bosan. Tuan Xiao, aku permisi dulu. Jangan lupa mengembalikan barangnya ya. Ini penolakan terhadapku. Perempuan ini agak menarik. Yunki. Yunki. Kau ngapain di sini? Aku janjian dengan temanku di sini. Kau ngapain di sini? Aku ke sini untuk mengurus beberapa hal. Itu terima kasih ya. Sudah proaktif membatalkan pertunangan dengan keluarga lu. Saya sudah bilang sama ibu saya. Kamu bukan Lurong. Bagaimana bisa langsung bilang ke dia? Kalau dia marah bagaimana? Jadi, saya hanya bilang bahwa kamu bukan Lurong. Maksudnya apa? Di mata ibuku, kamu masih pacarku. Jadi, apakah kamu sedang berbohong? Sebenarnya, aku juga berpura-pura menjadi Rujing untuk menipu. Aku bilang kepada ibuku bahwa kamu bukan Rujing. Dia sudah sangat terkejut. Aku tidak berani berkata lebih lanjut. Baiklah, kita biarkan seperti ini dulu. Lama-kelamaan, tante akan melupakan itu. Ibuku benar-benar suka padamu. Aku takut dia tidak bisa menerima dirimu. Bisakah kamu terus berpura-pura menjadi pacarku? Ini tidak terlalu baik, kan? Aku akan memberimu tambahan 100.000. Kamu hanya perlu meluangkan waktu sehari dalam seminggu untuk makan dan minum kopi dengan ibuku. Nona Yu sudah mengurus semuanya. Kamu tinggal menunggu Xiao Jia membatalkan pertunangan. Hari ini sangat menyenangkan. Nona Yu, sampai jumpa lagi. Bukan siang hari. Semua sudah keributan seperti ini. Masih mau bertemu besok? Apakah Xiao Jingshen ini gila? Ah. Xiao Jingshen. Bukan kakak. Kau mau lihat jam berapa sekarang? Pukul 3 pagi tepat. Ada apa, kau? Aku baru saja menyelesaikan pekerjaan kantor. Ingin bicara dengan seseorang. Kau di mana? Aku akan menjemputmu. Apa? Ten Xiao, hubungi saya di malam hari. Apakah ada yang salah? Saya melihatnya ketika saya pergi di siang hari. Anda sedang berbicara dengan seorang pria. Bisakah dia melihat Fang Chen? Ten Xiao bisa makan makanan acak. Tidak bisa berbicara. Nona Yu, kau menjual ke beberapa toko sendiri? Aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Terlalu dekat. Nona Yu, bukankah kau masih membosankan? Kalau begitu, menikah saja. Tidak boleh. Kenapa? Setelah menikah, kamu bisa membantuku mengelola usaha su. Itu hanya candaan. Aku sama sekali tidak bisa. Tapi aku serius. Tunggu, aku tidak melakukan kesalahan apapun siang ini. Kenapa orang ini berubah seperti orang lain di malam hari? Tuan Xiao, itu urusanmu. Sejak kamu memaksaku untuk menggambar. Di antara kita tidak mungkin. Besok sore jam 3. Di kafe jika kamu tidak datang. Bagaimana? Jika aku ingat dengan benar. Ada mantan pacar di luar negeri. Kamu brengsek. Asialan Xiao Jingshan. Malam-malam disuruh keluar. Bikin aku jadi punya lingkaran hitam di mata. Yunki, besok jam 3 sore. Di kafe, ibuku ingin bertemu denganmu, boleh kan? Jangan bilang begitu. Ada orang yang menderita karena uang. Ada orang yang menderita karena cinta. Kamu harus makan semuanya.
Jadi, aku akan memberitahu Feng Qi untuk datang lagi jam 3:03. Aku akan berusaha membuat Xiao Jingshan pergi dalam 15 menit. Dia sudah datang, aku tidak bisa bicara lagi. Aku tutup, selamat tinggal. Tuan Xiao, mengancam orang bukanlah sikap seorang pria terhormat. Aku mengakui aku adalah orang yang rendah. Minum sesuatu? Tuan Xiao, kita sudah membicarakan ini dengan jelas kemarin. Kenapa Anda kembali mengganggu tentang pembatalan pertunangan hari ini? Kencan. Belajar dan mengerti, tidak perlu seperti ini, kan? Bagaimana mungkin saya, seorang wanita yang hanya mengejar uang, layak untuk Tuan Xiao? Kamu suka uang. Saya kebetulan punya uang, kita cocok. Saya sudah mengatur semuanya untukmu. Ten Xiao, saya tidak suka minum selera ini. Melon yang bengkok tidak manis. Saya tidak peduli. Saya akan pergi ke kamar mandi. Semua selesai untuk saya. Sangat bijaksana. Fang Qi. Mengapa Anda datang begitu cepat? Aku sengaja datang lebih awal. Ingin memberimu kejutan. Aha. Ini benar-benar kejutan. Kalau mereka berdua bertemu, hancurlah. Ada apa? Keringatnya bercucuran. Tidak ada, tidak ada. Tunggu sebentar di sini. Aku punya hal penting. Bicara sebentar, aku akan kembali. Baik. Baiklah. Minum kopi. Apakah kamu sudah siap? Kita sudah sampai bersama. Aduh. Aku ke kamar mandi sebentar. Maaf. Bu, aku sedikit terlambat karena ada urusan. Kiki, cepat duduk. Tidak apa-apa, Bu. Aku sudah senang sekali bertemu Ibu. Ada apa? Kamu ada urusan? Iya, ada sedikit urusan. Jadi, silakan sibuk dulu. Baik, Tante, saya akan segera kembali. Kenapa lama sekali di toilet? Saya sudah bilang saya tidak bisa minum kopi rasa ini. Perut saya sudah tidak nyaman. Pelayan, ganti dia dengan satu cangkir lagi. Ada apa? Ada orang yang bersembunyi di sini. Tuan Xia. Anda benar-benar bercanda. Aduh, perutku sakit lagi. Yo Nana, lebih baik kau jangan berbuat macam-macam. Tuan Xiao, bagaimana aku berani berbuat macam-macam di depanmu? Aku tidak tahan lagi. Aku benar-benar harus ke kamar mandi, aku tidak tahan lagi. Kiki, cepat sekali kamu kembali. Begitu selesai pekerjaanku di sana, aku langsung kembali. Kau terlalu lelah seperti ini. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa sedikit lelah. Minum kopi dulu. Bibi. Tunggu aku sebentar lagi. Hari ini benar-benar melelahkan aku. Sudah setara dengan 1 tahun olahragaku. Laki-laki. Kau menginginkan uangnya. Dia menginginkan nyawamu. Ada apa? Kiki, sayang. Iya, Tante, aku di sini. Besok makan malam di rumah ya. Tante sudah menyuruh Xiao Qi untuk menyiapkan makanan, menunggumu ya. Baiklah, Tante, tapi aku akan bertemu besok. Sampai jumpa dulu ya. Ya, sampai jumpa besok. Akulah sekali.
Kiki, coba ini. Ini dari Aci. Dibuat khusus untukmu. Terima kasih, Bibi. Coba rasakan. Enak, haha. Yang penting enak. Aku khawatir kamu tidak terbiasa. Bagaimana bisa begitu? Tante, saya sangat suka. Saya mau bilang sama kamu. Kemarin saya minta Xiaoqi telepon kamu. Dia masih canggung-canggung gitu. Makan lebih banyak ya. Kiki, jangan lihat dia sekarang seperti ini. Dia baru bisa jalan saat berusia lebih dari 3 tahun. Saat itu saya benar-benar panik sekali, haha. Aduh, lihat ingatan saya ini. Benar-benar, si Tualin. Mereka mengajak saya untuk menari di alun-alun sore ini. Saya harus cepat pergi. Kiki, saya tidak bisa berbicara lagi denganmu ya. Aduh, Bibi, Bibi. Kenapa kamu tidak bicara hari ini? Itu milikku. Kamu gila. Aku sudah melihatnya. Kamu melihat apa? Kamu di kafe, tertawa dan berbicara dengan pria itu. Itu hanya... Apa yang salah dengan aku? Ini bukan masalah perbedaan. Apa yang dia punya, aku juga punya. Apa yang dia tidak punya, aku juga punya. Misalnya... Ini adalah sesuatu yang kau punya dan dia tidak punya. Lalu bagaimana jika orang lain juga punya? Ini. Dan angin berhembus kencang. Jangan lupa, kita hanya hubungan majikan dan pekerja. Yang kuinginkan bukan hubungan majikan dan pekerja. Aku ingin. Sebenarnya aku malu. Halo. Aku mengerti. Aku akan segera datang. Tuan Xiao, saya ingin bertanya, apa maksud dari waktu kencan yang Anda hutang? Kemarin Anda hanya minum 1 cangkir kopi. Anda bolak-balik ke toilet berkali-kali. Saya merasa ini sangat merugikan. Merugikan Anda seperti berbisnis. Perhatikan penampilan Anda sebagai seorang gadis terhormat. Temani saya berkencan sampai saya puas. Jadi, jika Anda tidak puas, Anda akan memutuskan pertunangan. Lalu silakan hancurkan pertunangan dengan cepat. Saya suka temperamen ini. Apa yang salah? Bangun dan bicaralah padaku. Ten Xiao. Ini adalah ke-6 kalinya Anda menelepon saya di malam hari. Oke begitu. Setiap siang hari enak? Lumayan. Begitu banyak orang yang memohon-mohon untuk makan denganku, kau hanya bilang lumayan. Tuan Xiao, apa kau tidak melihat jam sekarang? Sekarang kau ingin aku bicara manis? HMPH. Benar saja, wanita memang selalu berubah-ubah. Kalau begitu, batalkan pertunangannya. Makanlah lebih banyak lagi. Ayo. Ah. Saya Xiao Jingshan. Baru saja menyelesaikan beberapa urusan. Sekarang ingin mencari seseorang untuk berbincang. Kamu di mana? Aku akan menjemputmu.
Tidak menyangka orang ini cukup serius saat bekerja. HMPH. Ada apa lagi kau panggil aku? Besok hari jadi kita ke-15 hari kenal. Pakai baju yang bagus, aku akan mengajakmu jalan-jalan. Ini lebih baik tidak ada daripada ada. HMPH. Pakai ini. Aku tidak suka gaya ini. Aku tahu, selama aku suka. Kamu suka apa? Semua yang kamu suka. Mau makan apa? Harus yang kamu suka. Mau main apa? Harus yang kamu suka. Sekarang bahkan mau pakai apa juga harus yang kamu suka. Ikuti apa yang aku katakan. Xiao Jincheng, aku ini bukan karyawanmu. Kenapa harus mendengarkanmu? Jadi kamu mau membatalkan pertunangan dengan saya. Oh. Bukan kamu oh. Apa sih kamu? Bukan kamu mau apa sih? Ngapain sih? Xiao Jingshan sudah berlalu begitu banyak hari. Kamu seharusnya juga sudah menyimpulkan. Kebiasaan hidup pribadi kita benar-benar berbeda. Ini hanya pemikiran pribadimu. Kita tidak cocok. Aku rasa jika cocok, itu sudah cukup. Memaksakan diri bersama tidak akan membuahkan hasil. Apa pacar dari luar negeri itu menghubungimu lagi? Apa? Putus. Mustahil. Yo Nana. Lebih baik tidak membuatku marah. Xiao Jingshan, kami baik-baik saja. Anda harus melangkah di samping. Tidak akan ada hasil jika Anda memaksakan diri bersama. Yo Nana. Maaf, terlalu dingin. Bukan itu maksudku. Xiao Jingshan, cepat batalkan pertunanganmu dengan keluarga Yo. Yo Nana. Seharusnya dia sangat marah saat itu. Ini seharusnya aman. Tuan. Besok aku akan mengirim seseorang untuk menjemputmu. Saya tidak pergi. Tolong pikirkan baik-baik. Saya ingin mencari seseorang dari luar negeri. Sangat mudah. Halo. Bukan. Dia sakit, kan? Orang ini sakit, kan? Dia salah. Ten Xiao, apa yang Anda bawa ke galeri? Anda lihat. Bagaimana saya bisa melakukan ini? Haha, lukisan ini. Ada gunung, air, dan hutan. Masih ada beban itu. Yang menggambarnya dengan sangat baik. Kamu Jiu punya tanda tangan, kan? Ya, itu ditarik. Katakan itu lukisan Yonana. Begitu banyak lukisan. Di mana saya ingat. Saya mengatakan mengapa lukisan ini terlihat sangat indah. Haha, sudah terlalu lama. Sedikit dilupakan. Lalu yang itu? Ini bagus. Aku suka lukisan abstrak seperti ini. Tidak ada lagi. Apakah Bapak Ibu masih ada yang lain? Aduh, perut saya agak tidak enak. Aku ke kamar mandi sebentar. Maaf. Kenapa dia ada di sini? Nana ngapain sih? Datang sini.
Kamu. Mas ganteng, jangan pedulikan dia. Kita lanjutkan menonton. Sebenarnya, kenapa kamu berpakaian seperti ini? Dengan cara berbicara seperti itu, pasti Yetian akan menyadarinya. Kamu agak alergi. Tidak terlalu nyaman. Ini adalah tunangan saya. Kenapa rasanya orang ini sedikit familiar? Nona ini kenapa tidak bicara? Saya tidak suka berbicara. Lukisan ini. Ah, bagus sekali. Kau hanya bisa berkata bagus ketika menghadapi seni yang begitu mulia. Apa kamu tidak perlu memberikan penilaian? Kenapa kamu tidak mau menerima? Itu karena lukisan ini dibuat oleh Master Zhuo Yang Long 3 tahun yang lalu. Semua karya-karyanya memiliki gaya yang unik. Membentuk aliran sendiri. Terutama lukisan ini yang lebih dikenal sebagai pohon gaya heavy metal modern. Bahkan telah disebut sebagai karya agung oleh banyak orang. Apakah Anda menyukai lukisan ini? Saya mau lukisan ini. Saya mau lukisan ini. Selamat siang, Nona. Ini harganya berapa? Ibu, selera Anda bagus sekali. Lukisan ini adalah karya terakhir dari pelukis terkenal, Yo Nana. 200.000, saya bungkus. Baiklah, Nyonya, sebentar ya. Karya terakhir Yo Nana. 300.000. Lihat saja penampilanmu yang pelit itu. 3.000 pun tidak cukup. Tidak seperti pacar saya, dia adalah manajer proyek di grup Xiao. Dengan gaji tahunan 1 juta. Xiao sudah takut. Pacar saya segera datang. Jika kamu tahu diri, jangan merebut dariku. 400.000. Hei, kalian hari ini sengaja ingin merebut kebahagiaan orang lain, kan? 500.000. Sayang. Kakak akhirnya datang. Mereka menggangguku. Siapa? Siapa yang berani menggangguku sayang? Lukisan ini 600.000, saya ambil. Kau yang ambil? Bukannya Bapak? Kenapa ada di sini? Lukisan ini masih mau dibeli. Oh, tidak jadi. Semua ini milikmu. Semua ini milikmu, kan? Kenapa kamu takut pada mereka? Buka matamu dan lihat. Ini adalah Presiden Grup Xiao. Ayo. Kamu bukan Yo Nana. Tuan Xiao, apa yang Anda katakan? Apa yang gugup? Saya tidak gugup, saya adil. Anda tidak tahu cara menggambar. Saya tidak tahu cara menggambar. Tapi Junana telah melukis sejak sekolah dasar. Saya terluka setelah tangan saya sangat menarik lebih sedikit. Maka saya bahkan tidak ingat gaya faksi lukisan. Kau bahkan tidak sepeka wanita tadi tentangku. Kau pikir aku mudah ditipu, ya? Dengan kepribadiannya, akibat menipunya sangat serius. Katakan padaku siapa kau. Aku mahasiswa University. Namaku Yungki. Dia disuruh Yonana untuk sengaja menggagalkan kencan buta demi bullying. Saya sudah memutuskan pertunangan dengan keluarga Yo. Ah. Nyata. Saya juga tidak suka wanita yang membosankan. Itu adalah kencan yang dipaksakan dengan Yo Nana. Jika saya tahu itu sangat sederhana, saya akan melakukannya. Permisi. TN Xiao maaf. Saya tidak sengaja menyamar sebagai Yo Nana untuk menipu kamu. Siapapun kamu. Saya sudah memutuskan. Nona Yun, sampai jumpa lain kali. Tidak akan ada pertemuan lagi. Aduh, Feng Qi. Kenapa tidak diangkat?
Halo, Bibi Feng. Tidak berdebat. Selalu mengurung diri di dalam kamar. Oh baik. Saya mengerti. Sampai jumpa besok. Kiki, terima kasih ya. Luangkan waktu untuk bermain denganku. Sama-sama, Tante. Lagi pula aku dan Feng Qi adalah sepasang kekasih. Tidak beres. Kiki. Xiao biasanya orangnya baik. Hanya saja kalau masalah perasaan dia keras kepala. Kalau kamu ada masalah, katakan saja langsung padanya. Jangan sampai kamu merasa tertekan, mengerti? Ham-ham. Tante itu pergi ke kamar mandi sebentar. Feng Qi, ada apa denganmu? Terima kasih atas perhatianmu, aku baik-baik saja. Feng Qi, kamu harus berbicara seperti itu? Aku bertanya karena aku mengkhawatirkanmu. Kekhawatiranmu agak berlebihan. Apa katamu? Tuan Xiao, kau sudah mengantarku pulang. Kita berpisah di sini. Kamu sudah menipuku begitu lama. Harus mengganti rugi. Apa hakmu untuk memutus teleponku? Tuan Xiao, pekerjaanku sudah selesai. Kita harus berpisah dengan baik. Tunggu sebentar. Aku akan mengirimmu kembali. Tidak. Anda tidak boleh memberitahu dia di mana saya tinggal. Saya sudah mengatakan dengan jelas Ten Xiao. Ayo tinggalkan di sini. Hal ini. Saya tinggal jauh dari rumah saya dan saya berjalan-jalan. Rumahmu sebenarnya di mana? Atau apakah sampai sekarang kau masih enggan memberitahuku? Semua ini bohong padaku. Rumahku. Aku bukan. Bukan Tuan Xiao. Kau tidak ada kerjaan di malam hari? Ya. Haha. Saya katakan, Nona Yun, memiliki terlalu banyak orang yang perlu dipedulikan. Feng Qi, bisakah kau jangan tiba-tiba marah? Tadinya kita sudah janjian untuk bertemu Bibi Feng sekali seminggu. Hari ini saya sudah menolak urusan lain untuk datang. Jadi anggap saja aku majikanmu. Tanpa hubungan ini, kamu bahkan tidak mau bertemu aku, kan? Begitulah aku. Jadi, sangat membingungkan. Hei, Kiki. Kamu tidak bisa bicara dengan baik. Lihat saja temperamenmu ini. Bu, urusan ini jangan campuri. Aku dan kamu sudah baik-baik meluangkan waktu untuk menemani mereka makan. Dia malah tiba-tiba marah-marah tanpa sebab. Gila. 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 Ah. Laki-laki kan, setiap bulan selalu ada beberapa hari yang tidak normal. Dia bilang kamu terlalu banyak mengkhawatirkan orang lain. Apakah mungkin ada kesalahpahaman di sini? Bisa ada kesalahpahaman apa? Halo. Oh, baik. Saya mengerti. Saya akan datang besok. Mau makan apa? Yun King. Wah, tampan sekali. Opa tampan ini dan senior Feng Qi, aku tidak bisa memilih. Benar-benar tidak bisa memilih. Anak kecil yang memilih. Saya mau semuanya, ini bukan milik akademi kita kan. Kamu datang kapan? Saya suka kamu. Membuat saya tidak senang. Semoga kamu suka saya. Ayo, tolong aku, selamatkan aku. Terlalu banyak gula. Pengakuan dari Lang Zong. Kapan cinta manis seperti ini akan tiba untukku? Seandainya aku Yunki, aku pasti akan sangat bahagia. Bukankah tokoh utama itu Yunki? Melihat dia yang selalu mendapatkan beasiswa dan fokus belajar. Aku pikir dia adalah kutu buku.
Dia hanya tidak berusaha keras. Tidak melihat bahwa pria itu mengemudikan mobil mewah. Tuan Xiao, bisakah Anda pergi? Yinki, maukah kamu jadi pacarku? Saya tidak setuju. Kenapa dia juga datang? Ki. Salahku. Cuek sama kamu. Jangan marah ya. Astaga, senior itu juga suka Yunki. Dua pria memperebutkan satu wanita. Yunki, ini keberuntungan apa yang kamu dapat sih? Tidak bisa dihindari, dia memang pintar dan berprestasi. Terus cantik lagi. Kita tidak bisa mempelajarinya. Bukan teman dekat. Siapa? Pacarnya. Kok aku tidak tahu? Selain aku, kamu punya pacar lain. Bukan aku. Dia bilang apa? Tolong selamatkan aku, cepat. Aku ingin kabur dari situasi kacau ini. Halo? Apa? Aku segera sampai. Gawat, Kiki. Beasiswa yang seharusnya kau terima, entah bagaimana malah jadi kebun kelapa. Cepatlah kemari. Oh, bukankah ini Unzaki, penerima beasiswa sebelumnya? Datangnya cukup cepat ya. Yetian, kamu sebenarnya melakukan apa? Kenapa beasiswa itu jadi milikmu? Ah, tidak bisa dihindari. Siapa suruh aku punya pacar yang hebat? Maksudnya apa? Pacarku adalah manajer proyek di grup Xiao. Kakak akhirnya datang. Pacarku hanya perlu menggerakkan jari. Sekolah langsung memberikan beasiswa padaku. Sungguh rendah. Siapa suruh kamu tidak punya kemampuan dan uang? Sosial ini, ya. Bergantung pada jaringan. Seorang manajer proyek dari grup Xiao yang kecil ini membuatmu merasa tinggi, ya, Yetian. Kak Feng Qi. Jangan tertipu oleh wanita ini lagi. Dia bukan tuan lu sama sekali. Aku tahu. Apa yang Anda ketahui? Kamu tahu. Anda membantunya. Jadi apa? Saya bersedia. Kau adalah Yetian. Kau adalah Yetian. Ya, kau. Setiap hari di sekolah selalu membuli Yunki. Tuan Xiao, kenapa kau ada di sini? Bukankah pacarmu bekerja di perusahaan Xiao? Iya, nanti. Semoga Bapak mau banyak membimbingku. Tidak apa-apa kan? Aku dengar pacarmu bisa membuat beasiswa tetap hanya dengan berbicara sedikit. Bukan aku. Hei. Baiklah. Kalau begitu, aku juga akan berbicara sedikit. Kamu bisa tidak usah datang ke sekolah besok. Kamu kenapa begini sih? Tidak ada cara lain. Siapa suruh sekolah ini adalah investasi dari grup Feng. HMPH. Kalau begitu, aku juga akan berbicara. Mulai sekarang, pacarmu tidak perlu bekerja lagi. Hei. Tegakan film dewasa itu. Hei, Kak. Mengapa tiba-tiba kamu meneleponku? Kamu sebenarnya bagaimana bisa membuat Xiao Song marah? Saya tidak tahu. Tadi Xiao Si memecat saya. Dia bilang saya punya pacar yang baik. Telah membuat Xiao Song marah. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Bukan saya. Diam. Kita putus. Yunki, aku akan membunuhmu. Berani menganiaya wanitaku, kau harus membayar harganya. HMPH. Wanitamu? Kukira begitu. Kukatakan, kenapa dia terlihat begitu familiar hari itu? Ternyata kamu. Kenapa kamu selalu tidak pergi juga? Siapa sebenarnya? Siapa yang tidak pergi? Nyonya Xiao sudah berpura-pura menjadi nyonya lu kecil dan berpacaran dengan Feng Qi saat berhubungan denganmu. Identitasnya semua palsu. Dia sedang menipumu. Saya tahu. Ini hanya permainan peran antara kami sebagai pasangan. Tolong perhatikan kata-katamu. Kami adalah pasangan. Belum tentu. Kau kira kau siapa? Tentukan posisimu dengan jelas. Dia adalah wanitaku. Kiki. Halo, guru.
Bukan, dengarkan saya. Halo. Selesai. Sekarang semuanya selesai. Ah, perkenalan diri. Nama saya Feng Qi. Saya tahu anak kecil dari keluarga Feng. Kalian berdua masih kekanak-kanakan sekali. Bukankah ada 3 gelas? Minumlah gelas saya ini. Tolong, akhiri saja drama ini. Gelas saya ini enak. Gelas saya ini sesuai selera kamu. Saya minum gelas ini saja. Tidak memilih keduanya. Ternyata kau juga menyukainya. Kalau begitu kita bersaing secara adil. Dia hanya bisa menjadi wanitaku. Jangan bicara terlalu cepat. Sudahlah. Aku kan bukan barang yang bisa kalian pilih-pilih. Yun Kiki. Tuan Xiao, larut malam seperti ini. Sebaiknya Anda memiliki sesuatu yang penting untuk disampaikan. Yin Qi, saya dibesarkan bersama kakek sejak kecil. Pada usia 18 tahun, saya mengambil alih bisnis yang hilang. Sejak saat itu, saya tidak pernah tidur sebelum jam 3 pagi. Anda sudah minum alkohol. Saya tidak minum alkohol. Tidak bisakah Anda duduk dan mengobrol dengan baik? Aku benar-benar suka. Teleponnya mati. Kiki, kenapa kamu tidak bicara? Feng Qi, bagaimana kamu bisa bersama Kiki? Apa urusannya denganmu jika aku bersama pacarku? Feng Qi, jangan keterlaluan. Aku bilang padamu. Kiki pada akhirnya akan menjadi milikku. Kamu ngomong sembarangan. Kiki itu milikku. Kiki itu milikku. Yang paling suka Kiki. Aku juga suka Kiki. Kiki. Aku suka kamu. Kiki, jangan dengar dia, Kiki. Sun Jie, tunggu sampai aku tempel semua ini ke jaringan kampus. Lihat saja bagaimana kamu bisa membuatku drop out. Ini di mana? Tuan Xiao. Yeting, beraninya kamu. Maksudnya apa? Tuan Xiao. Perempuan ini ingin menghancurkan reputasi istri presiden, lihat saja. Bukankah ini pacarmu? Cewek ini bikin aku kehilangan pekerjaan. Masih mau jadi pacar aku? Mimpi saja. Xiao Cao, aku sudah menyelesaikan masalah besar ini untukmu. Lihatlah tulisan di atas. Suatu hari, aku akan membuatmu tahu bahwa aku bukan orang yang bisa diremehkan. Lihat saja, apakah aku terlihat seperti orang yang bisa diremehkan? Aku tidak berani lagi. Aku tidak akan berani lagi. Tolong, lepaskan aku, ya. Aku paling tidak suka orang yang memotong pembicaraanku. Kalau kamu berani mengganggu Yun Kiki lagi, aku akan membuatmu tahu bahwa aku bukan orang yang bisa sembarangan. Iya, aku mengerti. Aku janji tidak akan mengganggu Yun Kiki lagi. Pergi. Jadi mengelola grup perusahaan itu melelahkan ya. Jadi membantu orang kencan buta juga melelahkan ya. Maaf ya, Yun Kiki. Aku akhir-akhir ini benar-benar sibuk sekali. Bahkan tidak punya waktu. Sudahlah, kita berdua susah payah untuk bersantai sebentar. Jangan bicara omong kosong yang merusak suasana. Baiklah, aku tidak akan bicara. Lalu, beasiswa itu sudah sampai? Baru saja ku terima hari ini. Seandainya saja Yetian tidak ikut campur. Kurasa aku sudah menghabiskannya. Yetian sialan itu. Lain kali kalau bertemu dia, aku akan membantumu memukulnya sekali. Sama seperti cacing.
Saya curiga dia datang untuk selamat dari bencana dengan saya. Oh, saya mendengar bahwa dua pria tampan terjebak di sekolah untuk mengaku kepada Anda. Sangat beruntung. Apakah Anda menginginkan yang beruntung ini? Ya, saya tidak menginginkannya. Saya bilang Anda sudah lajang untuk waktu yang lama. Mengapa Anda tidak memilih salah satu dari dua pria tampan ini untuk jatuh cinta? Aku dan mereka berdua sama-sama tampan. Si muda dan berbakat. Dia juga satu-satunya pewaris perusahaan. Xiao Jingshen tidak perlu dibicarakan lagi. Dia sendiri adalah presiden. Siapapun yang kau pilih bersamaku, aku rasa itu baik-baik saja. Aku lihat, Siapa yang kamu ajak bicara? Aku sudah bicara panjang lebar, tapi kamu tidak menghirauku. Oh, maaf. Aku sedang mengurus pesanan baru. Ada pria tampan baru lagi. Ini tentang kencan nyata dari pasangan game sederhana. Klienku ini. Dia itu pemalu. Jadi dia membayar untuk membantunya bertemu langsung. Pertemuan. Tapi peluang untuk membuka kotak misteri ini terlalu besar, ya? Lagi pula cuma untuk pertemuan. Bantu dia lihat bagaimana sosok cowok ini. Uangnya banyak, kerjanya sedikit. Waktu sudah disepakati. Sudah disepakati. Besok pagi jam 7:30. Kak Kiki, aku sedikit gugup. Jangan gugup, orangnya saja belum datang. Tenang saja, aku akan mengurusnya. Kamu harus ingat untuk membawa anting kupu-kupu rancangannya untukku. Dan juga yang sudah kita bicarakan sebelumnya. Dia bilang dia sudah sampai. Aku sudah melihatnya. Kupu-kupu kecil. Tidak masalah apakah kita pernah bertemu di suatu tempat. Belum pernah, kan? Maaf, aku kurang sopan. Ya, tidak apa-apa, silakan duduk. Tidak menyangka itu dia. Sangat berbeda dengan deskripsi kupu-kupu kecil tentang orang yang sedikit gemuk dan pemalu, ya. Bagaimana, Kak Kiki? Dia cantik tidak? Cantik sih, cantik. Tapi lebih baik kita bicarakan lebih lanjut nanti. Ternyata dia juga datang untuk temannya. Kak Bai. Silakan pesan. Oh, iya. Tolong pesan satu minuman ini untukku. Yang kuberikan untukmu cicipi adalah yang sedikit gula tanpa es. Kupi pesan sesuai dengan seleramu. Semoga kau suka. Terima kasih. Aneh, selera kupu-kupu kecil ini sama persis denganku. Hei, Kak Bai. Semua ini bukan yang disukai kupu-kupu kecil. Apakah kamu masih ingat apa hadiah kenang-kenangan kita? Anting kupu-kupu. Iya, itu desain kamu. Benar, aku belum sempat bertanya. Kamu sudah berapa tahun? Sudah 27, baru pulang ke negara. Mengajar di A-University. Ya besar. Bukankah itu sekolah kita? Kamu tinggal di mana? Seharusnya sangat panas sekarang saat Anda berjalan melewatinya dalam cuaca yang begitu panas. Ada rumah datar di kota. Tetap di sini saat tidak panas untuk mengemudi. Memiliki rumah dan mobil. Dosen muda dan berpengalaman. Pendapatannya pasti tidak rendah. Bagus, ya. Lalu, sudah berapa kali kamu pacaran? Belum pernah, anak tunggal. Orang tua masih hidup. Suka mendaki dan berlari. Jadwal harinya teratur. Tidak ada kebiasaan buruk. Anda sepertinya tidak mengenal saya sama sekali. Anda sedang berbicara tentang diri Anda. Tentu saja mereka tidak mengerti. Tidak. Bukankah ini pertama kalinya kami bertemu? Lebih berhati-hati. Bukan pertama kalinya. Apa? Tidak apa-apa. Kalau begitu, kita akhiri sampai di sini hari ini. Aku masih ada sedikit urusan. Aku pergi dulu. Baiklah. Dia bukan kupu-kupu kecil. Jadi, siapa dia?
Kupu-kupu kecil itu. Maaf ya. Sebenarnya, hari ini aku tidak berani untuk bertemu denganmu. Aku minta temanku yang pergi. Maaf, sebenarnya aku juga begitu. Jadi, jika kamu tidak keberatan, mari kita bertemu lagi, ya? Maka aku akan mengirimkan alamatnya kepadamu. Baik. Drama pendek macam apa ini sih? Begini saja masih bisa bersama? Halo. Ada apa dengan kupu-kupu kecil, Kak Kiki? Ada apa, kupu-kupu kecil? Hari ini dia bilang sangat puas. Bagaimana kalau kamu mengatur pertemuan besok? Bukankah itu cukup baik? Saya sudah membantu kamu menilai. Orang ini bagus. Kamu pergi saja sendiri. Saya tidak berani, kamu pergi untuk saya saja. Tolonglah. Hari Kiksi, ya. Baiklah. Tidak menyangka kamu akan mengajakku secepat ini. Siapa dia? Dia adalah gadis yang sudah lama aku suka. Hanya saja dia tidak mengenaliku. Apakah dia yang tinggal di sebelah rumahmu waktu kecil? Iya. Bisakah kamu membantuku mengajaknya keluar dengan nama yang sama? Selera kamu masih belum berubah, ya? Kamu sudah bilang padaku, kan? Tidak berubah. Aku ingat kamu kuliah di University, kan? Aduh, si kupu-kupu kecil tidak bilang ini. Kenapa dia tiba-tiba bertanya seperti itu? Jangan-jangan dia menemukan sesuatu? Tidak mungkin, kan? Ah. Bukan, sekarang aku sudah bekerja. Jadi, malam hari saja aku punya waktu untuk menemanimu bermain game. Sekarang kamu tinggal di mana? Tinggal di sebelah timur kota, sebelah timur kota. Aku sebelumnya di sekolah dasar di daerah timur kota. Kamu juga di sekolah dasar di daerah timur kota? Jadi, kamu sudah kembali ke sekolah dasar itu? Belum, sudah terlalu lama. Jadi, orang-orang yang aku kenal sebelumnya tidak ada yang dihubungi. Iya, sudah bekerja. Ah. Kenapa pertanyaan dia hari ini aneh-aneh banget? Kamu nanya-nanya ini buat apa? Ayo ngobrol dulu. Ngomong-ngomong, sekarang kamu kerja di mana? Aku bisa dibilang berwirausaha. Bagus sekali, tidak seperti aku yang setiap hari kerja dari 9 pagi sampai 5 sore dengan begitu berat. Apakah nama aslimu memang kupu-kupu kecil? Apa? Kau sedang melakukan apa? Kau sedang melakukan apa? Maaf, Feng Qi. Aku akan gagal sebentar. Feng Qi, kenapa kamu ada di sini? Aku bilang, kamu belakangan ini sibuk apa? Sampai-sampai pulang makan saja bilang tidak ada waktu. Jangan ngomong sembarangan. Aku ada urusan di sini. Maaf. Tidak apa-apa, lain kali saja. Kamu lagi ngapain? Anda gila. Master Fang, apakah kamu gila? Yun King, jangan terlalu jauh. Kesabaran saya terbatas. Apa yang salah dengan saya? Berhati-hatilah. Ini akan datang lagi sekarang. Berapa banyak pria yang ingin Anda hubungkan? Kamu salah paham. Dia hanya klien saya. Ini adalah klien. Klien meminta kamu membatalkan janji kita untuk menemaninya. Dia sudah membayar. Dan hanya mengizinkan saya bersamanya. Bukankah saya juga klienmu? Atau apakah kamu kekurangan uang? Aku kasih kamu uang. Fang, kamu pikir aku sering menemani ibumu makan karena uang? Bukankah begitu? Kenapa kamu marah? Aku bisa menghasilkan uang dengan kemampuanku sendiri. Apa yang salah atau tidak terhormat dari apa yang kulakukan? Kamu punya hak apa untuk mengkritikku? Aku mulai merasa cemas. Jadi, apakah kamu bisa mengucapkan kata-kata yang menyakitkan seperti itu karena kamu terburu-buru? Maaf. Saya terlalu terburu-buru. Tolong jangan marah, ya? Feng Qi. Kita tidak cocok. Membantu orang merusak kencan buta. Itu adalah pekerjaan saya. Kita berdua juga karena sebuah pesanan. Jika bukan karena pesanan ini, kita berdua hanyalah dua garis paralel yang tidak akan pernah bertemu. Baiklah, lupakan saja. Hei. Yunki, kamu baik-baik saja. Tidak masalah. Yunki. Kau panggil aku apa? Baru 10 tahun tidak bertemu sudah melupakanku? Kau Shen Mubai? Aku di bawah rumahmu.
Shen Mubai, benar-benar kau. Tidak menyangka kau selama 10 tahun tidak pindah rumah. Aku sudah terbiasa tinggal di sini. Sekarang aku ingat ini semua adalah bayangan dari masa kecil kita. Saat itu kamu selalu mengelilingiku. Bahkan bilang kita akan bersekolah di SMA bersama. Tak disangka keluargaku mengalami masalah. Tiba-tiba aku harus pergi ke luar negeri. Jadi sekarang sudah diselesaikan? Semua sudah beres. Yunki, tadi cowok itu pacarmu? Tidak begitu kan? Ini untukmu. Terima kasih, saya pergi dulu. Selamat tinggal. Asal bukan pacar saja. Tidak usah sekeras itu. Saya bisa mendengar. Ikuti saja rencana saya. Antara manusia perlu saling menghormati. Aku pikir hubungan kita akan berkembang dengan sendirinya. Kamu pikir segalanya seperti yang kamu pikirkan. Aku adalah orang yang hidup. Aku juga punya kehendakku sendiri. Tidak pergi adalah kesalahanku yang tidak mempertimbangkan. Xiao Jingshen, dengar baik-baik. Aku tidak suka padamu. Setelah ini, kita sebaiknya tidak bertemu lagi. Kenapa Xiaoqi belakangan ini tidak bertemu Kikia? Ibu. Sebenarnya kami membantu orang membuat kencan buta gagal. Itu adalah pekerjaan saya. Kalau kamu bilang begitu, dia pasti sangat sedih. Aku juga tidak tahu kenapa saat itu aku. Nak, dengarkan nasihat ibu, dokter. Jika kamu benar-benar menyukai Kiki, jangan campuri dia. Pikirkan baik-baik, ya. Sangat menjengkelkan. Tidak baik, Shen Mubai mengajakku makan siang. Sekarang sudah jam 11. Yunki, temani aku makan. Saya ada urusan hari ini. Nanti kita bicarakan lagi ya. Kenapa lagi-lagi harus menemani bocah dari keluarga Feng itu? Kalau begitu, saya telepon dia. Kita pergi bersama. Maaf ya. Saya tidak bisa datang mencarimu hari ini. Tidak ada masalah. Kau bisa pergi dan sibuk saja. Makan sesuatu sambil tidak fokus. Jauhkan dirimu dari Feng Qi. Kepala Xiao, sepertinya aku tidak punya kewajiban untuk mendengarkanmu. Aku sudah meminta orang untuk menyesuaikan proses pernikahan kita. Xiao Jianshen. Tuan Xiao. Apakah kau belum pernah benar-benar mencintai seseorang? Jika kau pernah mencintai, kau tidak akan memaksaku seperti ini. Untuk menikah denganmu. Nanti kau mau melakukan apapun, aku akan memenuhinya. Maaf ya. Kemarin aku membatalkan janjiku. Tidak apa-apa, temani aku mengobrol, ya. Anggap saja sebagai kompensasi untukku. Tentu. Sebenarnya aku cukup merindukan masa kecilku dulu. Tanpa beban dan tanpa khawatir. Tidak perlu memikirkan apapun. Kau masih ingatkah? Saat itu kita sering bermain di sana. Aku suka mengikuti kamu di sana. Yinki, apakah sekarang kamu punya seseorang yang kamu suka? Apa kamu gila? Kenapa tiba-tiba kamu bertanya ini? Aku menghilang dari hidupmu selama 10 tahun. Sekarang aku ingin lebih mengenalmu. Dulu, kamu selalu mengikuti aku kemanapun. Sekarang kamu sudah tumbuh besar. Jadi aku ingin menebus 10 tahun yang hilang ini. 10 tahun ini cukup sederhana bagiku. Aku hanya menghasilkan uang sambil merawat ibuku dan adikku. Lalu kapan ada waktu untuk membicarakan perasaan? Kiki.
Kiki, aku sudah memikirkannya. Kedepannya aku tidak akan mengganggu pekerjaanmu. Apapun yang ingin kau lakukan, aku akan selalu mendukungmu tanpa syarat. Kenapa tiba-tiba? Begitu? Jadilah pacarku. Tidak bisa. Tidak bisa. Dia hanya bisa menjadi milik Xiao Tan. Tianxin, nanti aku akan menghormati pilihanmu. Apapun yang kau lakukan, aku akan bertanya padamu terlebih dahulu. Apakah menurutmu sekarang kau menghormatinya? Setidaknya lebih baik daripadamu. Sampai sekarang belum bisa mengejarnya. Kiki, kita pergi. Ikut aku, kita pergi. Ikuti saya, ikuti saya. Ikuti saya, sudah cukup. Kalian akan menyakiti dia seperti ini. Yunki, kamu pulang saja dulu. Jadi, sahabatmu Shen Mufan sudah kembali. Kamu terlalu banyak bunga cinta. Beberapa orang jangan sampai kebingungan. Lu Rongrong, jangan bicara sembarangan. Aku dan Shen Mubai adalah teman baik. Aduh, Lu Rongrong. Aku meneleponmu untuk mengurangi kecemasanku. Bukan untuk menambah kecemasanku. Sudahlah, sudahlah. Apa sih masalahnya? Jika Yunki suka, ya sudah bersama saja. Tidak suka ya sudah. Apa yang menyebalkan? Aku tidak akan bicara denganmu dulu ya. Tidak menyangka kau akan mentraktirku kopi. Harusnya begitu, beberapa hari ini aku belum bisa mengobrol denganmu dengan baik. Ya, selalu saja terjadi hal yang tidak terduga. Maaf ya. Membuatmu melihat kebodohanku. Tidak apa-apa, kita tidak perlu bersikap formal di antara kita. Tapi apakah mereka berdua ada yang kamu suka? Kamu suka yang namanya Feng Qi, kan? Bagaimana kamu tahu? Kamu lihat tatapannya berbeda saat melihatnya dibandingkan orang lain. Dan apakah aku tidak mengenalmu dengan baik? Hanya saja aku terlambat sedikit. Apa maksudnya? Tidak perlu apa-apa, kan? Benarkah kau tidak perlu kuantar pulang? Tidak perlu, tidak jauh kok. Aku bisa jalan kaki pulang. Baiklah, Linky. Kalau saja dulu aku tidak pergi ke luar negeri. Mungkin sudah larut? Aku pulang dulu. Kamu lihat tatapan matanya, berbeda dari orang lain. Dan apakah aku tidak mengenalmu? Sayangnya, aku terlambat lagi. Kalau begitu, aku pergi dulu. Apa kamu gila? Kak Yun, kali ini kamu harus berani untuk dirimu sendiri. Kiki, kamu datang. Aku merindukanmu. Aku ingin segera bertemu denganmu. Apakah kamu sedang mengungkapkan perasaan? Halo. Baik. Feng Qi, aku punya pesanan baru. Aku harus pergi dulu. Aku akan pergi bersamamu.